Sobat Lazismu. Kali ini kita akan review unit baru kita ya, bersama rekan dari MDMC. Apa itu? Yuk kita ikuti bersama. Wah, monggo Pak Fuad. Nah, sobat, ini kita naik unit baru ya. Jangan lupa sabuk pengaman juga kita pakai. Ini nyoba nih ya, kita nanti yang jadiannya. Kita bisa maju nih. Bisa sini. Samping lah. Mewah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lumayan ini ya. Udah dia mas, kayaknya ada kelihatan itu. Direktur Lazis itu juga harus bisa jadi seperti supernya logistik, Mas. Karena ya PC-nya serbaguna nanti. Ya. Sobat Lazismu, kita akan diskusi kecil dengan Mas Fuad ini dari rekan MDMC Jember ya. Kita tanya ini, Mas Fuad. Ya. Mobil ini rencananya untuk apa nih, Mas? Ya, yang jelas mobil ini nanti adalah untuk multifungsi ya. Jadi rencananya nanti adalah buat perlengkapan dapur umum ketika kita ada respon bencana, terus buat juga nanti sebagai rescue ya. Karet di atas, nah, ini udah kita siapkan juga kan rak-raknya. Oh ya, makanya tadi ada rak-raknya itu ya di atas ya. Betul, jadi rak-raknya juga kita bikin, terus variasi depan juga bumpernya untuk nanti kita kasih win. Untuk apa win itu, Mas? Nah, win itu ada gini, Mas. Biasanya mobil-mobil ketika kita di kebencanaan itu kan sering terjadi telot ya bahasa Jawa ya. Oh jadi, iya, medannya kan ekstrim ya pasti ya. Gitu kan. Iya. Itu kita karena butuh mobilisasi cepat sehingga harus bisa menolong diri ya pakai alat itu. Ya. Termasuk kalau kondisi mati lampu, gelap, itu apa, Mas, yang akan dilengkapi lagi dari itu sini? nanti kita akan kasih mini genset, Mas. Ini kan genset, ya tahap-tahapan bisa inverternya juga lah. Sehingga ini betul-betul nanti multifungsi, multi manfaat, dan bisa digunakan untuk banyak kegiatan dan situasi ya. Ya harusnya begitu. Ya, ini agak kikuk ini ya supirnya ya. Tidak terbiasa. Saat ini kita sambil berjalan menuju ke Bondowoso ini ya, sobat ya. Kemarin kan beberapa pilihan untuk penambahan unit itu. Kemudian kenapa pilih mobil box ini gitu, Mas? Ya jadi gini, Mas, kalau kemarin alternatifnya kan untuk ada bilang kita beli armada misalnya Strada ya, SUV yang untuk rescue, tapi kita sudah punya itu, dan dari sisi manfaat ini lebih banyak, jadi multiple manfaatnya banyak sekali. Jadi mungkin lah karena biasanya bulan Ramadan kita mau bagi-bagi sembako. Oh ya, bagi sembako barang itu bisa ya, juga buka bersama ya. Terus ya sangat banyak sekali yang jelas karena muatannya tertutup ya. Terus nggak kena hujan, nggak kena panas. Pokoknya banyak ini, Mas, nanti, Mas, kita bisa dimanfaatkan sedemikian rupa lah. Jadi tidak terbatas begitu artinya. Tidak terbatas hanya untuk bencana ya. Betul. Tapi untuk hal-hal yang lainnya juga bisa ya. Lalu di dalamnya box sendiri itu apakah sudah ada isinya ini, Mas? Ini harus kita carikan isi. Nah, ini sobat Lazismu. Ini para donatur dan sebagainya. Box sudah ada, armada sudah ada, isinya yang belum ada. Nah, isinya ini yang perlu kita ramaikan bersama-sama, dan kita beri kesempatan isinya untuk sobat donatur semuanya untuk yang mengisi.
biar kemanfaatannya semakin lebih luas ya. Mantap, mantap. Dan rencananya begini Mas, Lazismu dalam waktu dekat ini ingin ini juga bagi-bagi ini ya sembako maupun sarapan Jumat berkah gitu Mas. Oh gitu. Ya rencananya mungkin kita coba di TPA ataupun di masjid-masjid dan sebagainya. Kita keliling lah ya, Iya. roadshow itu ya. Ini siap nggak nih rekan-rekan MDMC bersama unitnya ini? Siap, Pak. Ya kalau bisa kan mobil ini terus beroperasional ya kan, terus jalan dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Betul. Untuk kemanusiaan. Untuk manusia. Ya, selain isi Mas, isi itu kan butuh apa aja itu Mas kira-kira? Siapa tahu ada donatur ini tiba-tiba punya kompor gas, nggak dipakai gitu kan. Tapi masih baru ya. Itu kira-kira apa aja yang dibutuhkan Mas? Kalau isi gini, karena konsep awal mobil ini nanti juga sebagai dapur umum ya. Iya. Kebencanaan. Karena Iya. masih kosong, maka yang diperlukan adalah kalau ada ya alat masak Mas. Oh, yang alat masak ya? kapasitasnya tentunya lebih besar, misalnya dandang, ya, panci, wajan, kompor. Iya. Mungkin ada sahabat-sahabat Lazismu yang kebetulan di rumah ada yang belum terpakai, yang masih bagus. Nah ini bisa kita nanti bisa kita kondisikan, ya kita kasih tempat agar nanti mobil ini betul-betul ketika ada bencana misalnya, nah, kita bisa bikin dapur umum. Ya nanti perlu ada rak-rak berarti di dalam Ya nanti kita setting seperti itu, ada rak-raknya juga. Ya. Nah di atas itu tak lihat itu kan ada kayak besi Mas. Ya. Kayak apa ya, keranjang gitu ya. Nah, itu betul. untuk muat apa aja tuh Mas? Jadi rak roof ya, rak roof itu rak roof memang kita kondisikan juga karena di MDMC itu punya 2 unit perahu karet. Oh sudah punya 2 unit perahu karet? Sudah punya 2 unit perahu karet. Ya ini luar biasa nih ya. Jadi yang serada nanti bisa digunakan juga, yang ini juga bisa. Jadi yang atas itu nanti memang salah satunya adalah untuk apa? Untuk tempat jadi nongkrongnya perahu karet. Gitu kan? Iya. Jadi perahu karet langsung bisa angkut ya. Betul. Itu ketika misalnya kita di kebencanaan, khususnya di bencana banjir. Tapi kalau misalnya tidak di bencana banjir, yang namanya ekspedisi, bantuan logistik itu pasti butuh banyak ruang tempat ya. Kalau di dalam nanti misalnya terbatas ya, taruh kita atas, dia kasih jaring-jaring gitu. Iya, enak ya. Iya. Ngangkut logistik juga bisa mungkin ya. Betul, itu bisa. Ketika memang di dalam penuh ya. Tapi insya Allah di dalam ini cukup luas dan cukup longgar ya. Ya. Nah, mungkin nanti setelah kita turun kita bisa review Mas di dalamnya itu. Ya kemudian perencanaan seperti perlu ndak diberi rak ya. Iya. Rencananya beberapa raknya itu pertama peralatan dapur umum ya. Betul. Kedua mungkin apa alat itu Mas, alat rescue ya mungkin ya. Iya, alat rescue itu nanti bisa disimpan di situ ya. Iya. Nah, sehingga multifungsi. Jadi gudang berjalan ya. Ready for use. Butuh tenda nggak Mas? Wah ini. Nah. Ya komponennya memang diantaranya itu adalah di atas itu bisa saya optimalkan untuk loading tenda. Kita butuh memang tenda peleton gitu ya. Iya. Di situlah. Jadi kalau kita misalnya kayak kemarin di mana ketika ada bencana banjir di Cakung, kita kan bisa mendirikan tenda dari bantuan Lazis dari mana? Jawa Timur ya, pinjaman itu Mas. Oh pinjaman itu ya? Makanya nggak ada, mungkin dikembalikan sekarang. Iya. Nggak perlu nih ya, butuh ya. Karena kan tenda itu kan pada saat di lapangan ada lokasi-lokasi tertentu itu kan yang nggak bisa kita tinggali. Ada tanah lapang baik untuk posko tapi tidak ada bangunannya ya Mas ya. Nah di situ mungkin bisa jadi istilahnya apa ya? Posko. Jadi gini kalau di Muhammadiyah kan, kalau di MDMC kan ada poskor. Koordinasi dengan posyan gitu kan. Oh, ada posyan ya. Pelayanan. Nah, poskor itu biasanya kita berada di cabang-cabang terdekat memanfaatkan AUM ya. Tapi posyannya ini Mas, pos pelayanannya ini kita yang berdekatan dengan tempat kebencanaan. Cari tempat yang aman, kita berikan tenda. Di situ nanti bisa difungsikan untuk ya penyintas atau pengungsi.
ya. Untuk Pengobatan. batas kesehatan ya. Terutama itu ya. Ya, betul. Itu diantaranya seperti itu. Jadi ya kebutuhan juga itu. Iya, iya, iya. Dan itu kapasitasnya tenda peleton atau tenda komando, Mas? Ya, kita sudah setting kekuatannya di situ. Iya, ya. Nanti agar apa? Agar bisa lebih dekat dengan pengungsi, agar bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan, guys. Ya. Ya, itu harapannya tenda. Tadi peralatan dapur umum, tenda, gitu kan. ya tentu logistik ini. Yang penting logistiknya juga ini. Iya, 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 iya. Karena mobil ini akan meningkat manfaatnya, ya kan? Mobil ini juga akan membawa dampak yang lebih luas ketika memang aktivitasnya juga bisa optimal ya. Ya, betul. Gitu. Jadi semakin bernilai. Ya, ya. Mobil ini ketika kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Ini gigi 3 ada apa, Mas? Kalau seperti ini 4, Mas. Empat. Full. Oh, gitu ya. Ini bisa 110 ini Mas, saya coba di stall ini. Oh, gitu ya. Ya, 4 ini 110 masih. Ya, kepala kantor Lazis Nu ini baru pertama kali, sobat. Nyetir truk ini. Ternyata beda ini memang. Beda betul. Nah, sensasinya ini. Ini memang belum kita launching, tapi nanti kita akan launching minggu depan mungkin ya, insya Allah ya. Nah, selain itu tadi butuh peralatan yang lain, Mas ya. Apa tadi yang di depan itu, Mas? Ini bumpernya ya, sudah betul. keren ya. Bumpernya ini sudah, jadi konsep mobil ini sebenarnya perlahan sudah kita setting konsepnya dengan mobil-mobil off-road, Mas. Waduh, truk rasa off-road ya? Nah, betul. Dan ini nanti kemana luar biasa. Jadi depan itu bumper sudah kita bikin. Tongkrongannya alat namanya winch. Winch ya? Nah, jadi winch itu semacam derek ya. Oh, alat untuk derek gitu ya? Ya, betul. Itu sudah kita bikin, tinggal beli winchnya. Oh, winchnya. Nah, winchnya ini kan macam-macam, Mas. Ada yang ya varian harga tergantung kekuatan lah. Ya, ya. Tapi Rata-rata berapa? kalau untuk jenis truk ini ya kita kalau bisa yang kekuatannya 10 ton. 10 ton ya? Ya, 10 ton lebih, gitu kan. Karena dia akan derek truk ini ya? Nah, truk ini. Itu sampai berapa kira-kira, Mas Fuad? Kalau win yang bagus, yang recommended itu ya merek banyak, tapi harga Ya. misalkan ada yang 6 sampai 7 juta itu lumayan. Ya, ya lumayan juga ya. Ya lumayan itu. Tapi memang manfaatnya itu tadi Ya manfaatnya itu. luar biasa, karena ketika pada saat bencana lumpur ya, banjir, ini tentu akan menghambat proses distribusi dan mobilitas dari truk ini ya. Betul. Nah, kalau kita siap dengan segala sesuatunya, tentu ini akan semakin memberi nilai manfaat yang lebih ya. Nah betul, itu yang harus kita jadikan perhatian. Karena gini Mas, Ya. kita di beberapa kebencanaan itu kadang banyak masyarakat yang terisolir. Oh, yang itu gitu ya? jarang tersentuh. Iya, iya. Masalahnya apa? Ya karena akses untuk ke sana kendaraan-kendaraan itu hanya kendaraan tertentu. Ya, off-road ya, dan Off-road itu sebagainya. yang bisa jangkau ke sana. Nah, sementara kendaraan off-road itu kan kebanyakan ini kan kalau untuk muatan logistik kan terbatas kan. Iya, iya, iya. Nah, kita coba membuat sebuah terobosan yang sekiranya itu mobil ini bisa multifungsi sampai seperti itulah. Iya, ya, sehingga bisa bawa logistik lebih banyak lagi. Iya. Karena tapi memang ini konsepnya mobil ini harus double garage dan 4x4 itu, Mas. Oh, gitu. Bisa nih nanti dibikin double gardan itu? Bisa, sangat bisa. Iya, iya. Jadi nanti tinggal ya, tapi tinggalnya ini kayaknya masih butuh lampu. Bahasanya tinggal. Iya, Ya kita beli gardan depan belakang. Iya, iya, iya. Beli itu apa hadulnya itu transfer case-nya. Ya sudah naik itu, Mas. Bisa naik sudah ya? Naik Gunung-gunung ya? 4x4 itu. Nanti Mas Kamil bisa naik raung itu. Ini luar biasa ini. Waduh, kalau gardan itu sampai berapa, Mas? Satu set? Gardan depan belakang untuk Toyota itu second layak pakai
sekitar 11 jutaan mas. Ya 11 jutaan. Ya, terus transfer case, Ya. handle ya, untuk itu ya 7 juta. Ya 7 juta berarti 11 tambah 7 Ya. tambah depan 7 lagi. Itu sudah gagal depan belakang ya tadi. Oke, oke. Transfer case, terus kemudian propeller itu butuh 2. Depannya belakang itu kira-kira ya 3 juta atau lebih sedikit. Jadi tinggal biaya pemasangan itu. Ya. Lumayan ya. Kalau Lumayan. sekitar 50 cukup ya. Ya cukup, sangat cukup itu. Sisa Ya. mas mungkin malah. Ya, betul-betul ready ini sudah ya. Sangat siap untuk menghadapi segala macam medan yang ada. Apalagi memang Kabupaten Jember ini termasuk yang rawan banjir, tanah longsor, ya Mas ya. Iya, itu langganan tiap tahun. Iya, itu kayaknya langganan di beberapa tempat. Dan kayak kemarin ketika ada banjir itu kan kita betul-betul kesulitan ya. Iya, betul. Kalau hanya mobil seperti ambulan, Luxio, waduh kemarin sampai mogok mas. Mogok pasti. Iya. Jadi kalau mobil ketika banjir, kita cari yang ketinggiannya itu ground clearance-nya itu agak tinggi mas. Jadi Berkilan air itu biarkan. anunya ya, apa bodinya ya mungkin? Ya, ketinggian bodi antara tanah dengan bodi yang kita ini harus agak tinggi. Agak tinggi ya, Prada gitu ya. Iya. Iya. Untuk personilnya FDMC bagaimana mas? Alhamdulillah personil sampai hari ini kita Banyak ya? banyak, ya makin banyak. Banyak, Jadi makin ternyata banyak. dari berbagai macam kejadian ya bencana banjir itu semakin menumbuhkan jiwa-jiwa ini. Oh empati ya, Ya, semangat betul. kemanusiaan ya dari rekan-rekan ya. Apalagi memang FDMC Lazismu ini kan milik Muhammadiyah. Nah, Sehingga segala ortom-ortom yang ada udah NA, HW dan sebagainya itu bisa langsung gabung ya betul. di sini ya, di MDMC ya. Ya, Dan semuanya sepertinya teman-teman itu sudah sehati gitu ya Mas ya. betul. Ketika ada bencana langsung berusup terjun kemana-mana. Ya, ini memang nilai kelebihan komunitas di Muhammadiyah seperti itu mas. Jadi kita punya ortom ya, Ya. yang ketika terjadi bencana itu kita langsung bersinergi. Langsung bisa Langsung bergerak ya. action, iya langsung bergerak. Oh. Lanjut. Apakah nantinya ada semacam ini juga mas buat relawan diklat ataupun apalah ya? Kita biasanya memang ada pendidikan latihan dasar mas untuk FDMC ini. Iya. Dan di Jember ini masih baru sekali lah. Tapi nanti rencananya akan senantiasa ada pelatihan peningkatan kapasitas relawan lah nanti. Untuk peta rawan bencana mas buat Ya. itu gimana kondisi di Jember ya? Secara umum saja. Secara umum Banjir apa ya, gitu. ada memang hampir ratusan ya itu titik-titik potensi banjir di Jember itu hampir sudah dipastikan terjadi tiap tahun. Tiap tahun terjadi Tiap banjir tahun, ya? ya. Waduh. Tiap tahun terjadi Ini banjir. jadi kita perlu terus siaga bencana ya. Nah, makanya itu. Nah, Jadi salah satu- karena selalu tiap tahun itu hampir selalu terjadi banjir, sehingga kita harus bisa menyiapkan diri, sehingga selalu siaga. Termasuk iya. tenaganya, termasuk personelnya, kapasitas kita, Ya, kemudian armada. Nah ini semua Kemudian- harus saling melengkapi lah kalau Ya, kita mau ya. betul-betul konsep di Muhammadiyah itu kan sebenarnya semangat tahun gitu ya. Ya, tahun ya. Ya, betul. Terutama logistiknya ya. Logistik. Karena armada tanpa logistik, wah, Iya. nggak jalan nanti ini. Jalan, betul. Gitu ya. Daerah-daerah yang rawan itu dari 31 kecamatan ya. Kecamatan ya. Itu sampai berapa persennya mas? Yang selama ini sering gitu. Seperti Kencong mungkin ya. Ya, Kencong, Bangsal Sari. Itu langganan Tempurjo ya. Tempurjo. Panti mungkin. Panti. Ya, banyak sekali. Rambi. Tapi tahun ini malah kota juga malah Nah. kenal. Yang jarang ya Betul. jalan apa Sungai Bondoyudo itu kan. Bantu Yudo. Itu malah mengkhawatirkan ya. Gadung ya. Ya. Kemarin juga seperti itu. Ini udah puluhan tahun nggak pernah terjadi. Hmm. Baru terjadi kemarin. Ternyata malah banjir gitu ya.
Oke sobat, Mas Fuad, mungkin ada pesan terakhir buat sobat Lazismu terkait dengan armada ini. Tadi sudah dijelaskan cukup detail ya, manfaatnya, fungsi masing-masingnya, dan sebagainya. Monggo Mas Fuad. Baik sobat Lazismu, kami sebagai tim dari relawan MDMC menyampaikan terima kasih kepada semua sahabat Lazismu yang telah berkontribusi banyak terhadap aksi-aksi kami di lapangan. Dan tentunya memang untuk menjadi lebih baik, kami memang masih membutuhkan beberapa tambahan-tambahan ya, kelengkapan baik armada ya, ornamen-ornamennya, kemudian yang terpenting adalah apa yang ada di dalam mobil ini, sehingga kita bisa maksimal kedepannya adalah ketika kita memberi pelayanan terhadap kesejahteraan umat. Kira-kira begitulah. Oke, terima kasih. Cukup itu saja. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.